mata kuliah tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jihad Fala dari 18A. Video ini dibuat untuk melaksanakan UTS Tafsir Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membacakan atau membahas tentang surat Al-Kafirun. Sebelum saya membahas lebih dalam, mungkin saya akan membacakan surat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke ya, sadaqallahu lazim. Jadi surat ini adalah surat untuk pada orang-orang kafir. Sababul nuzulnya pada waktu itu Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Saat berdakwah, namun orang-orang kafir Quraisy ini memiliki pikiran yang cukup licik ya. Dia akhirnya menawarkan ke Rasulullah untuk bertukaran ibadah. Jadi bisa satu hari kaum kafir Quraisy menyembah Tuhannya Rasulullah, dan satu hari ke depannya Rasulullah menyembah Tuhan mereka. Begitu seterusnya, bisa seminggu atau sebulan atau setahun gitu. Rasulullah ini sangat kuat dalam berdakwah ya. Bahkan sebelum diberi tawaran itu, ia sempat diberi harta, tahta, wanita gitu. Tapi dia tetap tidak mau karena dia tetap amanah dalam berdakwah gitu. Itu asbabul nuzul surat ini. Makanya di ayat pertama dijelaskan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir. Sebentar. Di ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, yakni berhala dan sekutu yang mereka ada-adakan, wala antum abiduna ma'bud, yaitu Allah dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Diulang kembali, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud, itu jadi dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Dalam artian bukan berarti di akhir ayat kan dikatakan wala antum abiduna ma'bud. Jadi bukan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Bukan berarti kita berdakwah tuh nggak boleh ngajak ke orang ke agama kita gitu, atau mungkin orang lain. Kita tetap boleh berdakwah, tapi hidayah tuh Allah yang ngasih gitu. Kita nggak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Kalau isu-isu yang bertebaran saat ini yang hot adalah ketika ada kristenisasi di CFD gitu. Jadi banyak orang-orang Islam yang susah, yang sulit ekonominya, dia dipaksa untuk masuk Kristen dengan iming-iming uang, sembako gitu. Namun di Islam tidak mengajarkan seperti itu gitu. Kita tetap mengajak, tetap berdakwah, tapi dia mau atau tidak, dia mendapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah dan urusan dia pribadi gitu. Terus di sini juga di makalah saya akan mencoba menjelaskan makna ayat kata-kata mufradatnya. Yaitu ada kata kul yang berarti katakanlah. Walau dari segi lahirnya seperti tidak berfungsi, namun kata tersebut dalam ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengurangi sedikit pun dari wahyu Allah yang telah terima. Jadi Rasulullah tuh benar-benar apa yang Allah sampaikan dia sampaikan kembali, walaupun secara mufradat, secara kata itu tidak bermakna gitu. Terus di ayat kedua adalah la ini yang berarti meniadakan. Abudu fi'il mudhari, kata kerja yang berarti sedang atau akan menyembah. Fi'ilnya yaitu domir, Tuhan gitu kan. Ada ma isim ma'sul yang berarti fi'il mudhari yang berarti sedang atau akan kamu sembah gitu. Tadi kan lakum dinukum waliyadin wala antum abiduna ma'bud gitu kan. Jadi ya kamu nggak bakal nyembah, dan kita pun nggak bakal nyembah Tuhan dia gitu. Terus di ayat ketiga ada
Abudu yang merupakan isim fa'il, pelaku, yang berarti penyembah. Jika demikian, ayat ini menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Ya jelas, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Rasulullah sembah itu Allah Subhanahu wa taala, memiliki 99 sifat dan tidak dimiliki oleh Tuhan mereka gitu, yang berhala-berhala itu. Hidup aja enggak gitu kan berhala mah. Terus di ayat 4 emang sepintas ayat 2 dan 4 tuh sama gitu. Namun ada lafaz yang berbeda, yaitu ma yang merupakan isim ma'sul, sedangkan lafaz ma pada ayat keempat merupakan masjid yang berbicara tentang cara beribadah. Dari cara beribadah kita dan mereka juga udah beda gitu, nggak bisa disama-samain. Memang seminta sama, ternyata ada membedakan, yaitu di huruf mimnya gitu. Lalu di ayat kelima terlihat dengan ayat ketiga perbedaannya terletak pada lafaz mim juga sama, menunjukkan isim ma'sul, sedangkan mim pada ayat ini merupakan mudasyirah yang berarti berbicara cara beribadah juga. Lalu di ayat ke-6 didahulukan kata lakum berfungsi menggambarkan kehusuan. Karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak dicampur baurkan lafaz dapat berarti agama. Batasan-batasannya apapun itu, ayat ini hanya memperhatikan mereka mengatur apa yang mereka yakini. Jadi memang benar-benar kita tuh harus detail gitu, harus benar. Ya udah, nggak boleh ngatur-ngatur agama mereka. Kalian cukup paham tentang apa yang kalian yakinin gitu. Terus mungkin di kesimpulan ya, saya pun bisa dapat dari surat Al-Kafirun ini pelajaran, itu ya benar-benar kita kalau berdakwah tadi nggak boleh memaksa gitu, apalagi sampai menghina orang-orang yang misalnya kalian sering sholat atau segala macam, kalian udah menghina orang yang jarang sholat, kan belum tahu, karena kita sholat pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berdakwah untuk mengajak orang masuk ke agama kita gitu, harus benar-benar dengan cara yang lemah lembut. Adapun akidah kita itu tidak bisa ditoleransi, karena memang akidah nomor satu, jelas itu. Kayak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika diajak bertukar cara beribadah selama seminggu. Kita menyembah Tuhan, mereka seminggu mereka menyembah Tuhan kita, itu tidak boleh juga gitu. Kita harus kuat dalam beribadah, dalam menyiarkan dakwah gitu. Nggak boleh akidah kita ini dipermainkan gitu. Bahkan salah satu dosa yang tidak diampuni adalah musyrik gitu, ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan terima kasih kepada dosen Pak Cucu. Semoga sehat selalu di COVID-19 ini, dan keluarga juga disehatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.